Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tiada bisa kita hitung. Sehingga kita selalu harus menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pendidikan dalam keluarga dan parenting, khususnya bagi mahasiswa PG PAUD Unisba dan bagi pemirsa lainnya yang sempat menonton YouTube ini. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan visi, misi keluarga, bagaimana caranya kita harus membangun visi sebuah keluarga, bagaimana membangun misi yang ujung-ujungnya setiap orang akan memiliki visi dan misi sendiri, tetapi kalau dalam Islam sudah jelas arahnya, yaitu bagaimana orang akan mewujudkan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, orang mencari kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Bahkan keluarga yang harus kita ciptakan adalah keluarga yang keindahannya menampakkan surga bagi di baiti jannati, ya, surga rumahku adalah surgaku. Nah, dan kita harapkan kalau membentuk keluarga itu ujungnya kita akan bertemu di akhirat kelak dalam surganya Allah, dalam keluarga besar. Selanjutnya kita akan membahas yang sangat terkait juga setelah visi dan misi itu tentu kita juga membahas tentang bagaimana peran daripada masing-masing di dalam keluarga, terutama pada ayah sebagai suami dari istrinya, kemudian dari anak-anaknya sebagai ayah, begitu juga istri. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana fungsi-fungsi keluarga. Ini sangat erat kaitannya dengan ketika kita membicarakan peran keluarga. Fungsi keluarga, kalau kita bicara itu berkaitan dengan bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit terkecil, ya, dan bagaimana anggota keluarga itu berinteraksi satu sama lain yang nantinya itu akan mencerminkan gaya pengasuhan, kemudian bagaimana konflik-konflik mungkin terjadi dalam keluarga dan bagaimana kualitas hubungan keluarga. Nah, fungsi keluarga ini akan mempengaruhi kapasitas keadaan anggota keluarga, kesehatannya, kesejahteraannya, dan kenyamanannya bagi seluruh anggota keluarga. Nah, fungsi kita bedakan dengan peran keluarga, ya. Kalau fungsi itu berarti keseluruhan. Bagaimana keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak itu mereka menjalankan fungsi-fungsi keluarga sehingga ujungnya kesejahteraan bersama. Sedangkan ketika kita bicara peran keluarga adalah menggambarkan pola interpersonal, sifat dan kegiatan yang hubungannya dengan individu, dengan situasi dan posisi tertentu. Kita bicara peran ayah, seperti yang dikatakan tadi, sebagai suami dan sebagai ayah. Kita bicara peran ibu, sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Kemudian kita juga bicara peran anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Perannya itu dikaitkan dengan kehidupan individual, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat, bagaimana sebagai makhluk religius. Nah, sedangkan fungsi itu bagaimana keutuhan semua anggota keluarga itu nanti erat kaitannya ketika dia mampu menjalankan perannya masing-masing, itu akan menyumbang pada fungsi keluarga. Jadi misalnya seorang ayah itu adalah seorang yang harus memberi nafkah keluarga. Nah, berarti nanti ada fungsi yang terkait dengan fungsi keluarga, yaitu fungsi ekonomi, ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membahas masing-masing fungsi keluarga, ya. Ada berbagai macam pandangan tentang fungsi keluarga. Nah, sebelum membahas itu kita bagus juga menyimak kisah, ya, misalnya salah satu contoh, ya, Ahmad dan Arnesah ini ditulis oleh almarhum Pak Dr. M.I. Sulaiman, ya. Ahmad ini diceritakan seorang pedagang kecil, dia berusia kira-kira 30 tahun,
beristrikan Anesah, ya. Kemudian mempunyai 3 orang anak, masing-masing Usman 10 tahun, Marni 5 tahun, dan Esi 1 tahun. Kemudian anak kedua Marni tinggal bersama neneknya. Kehidupan keluarga itu pada awalnya sangat harmonis ya, walaupun mereka hidup sangat sederhana. Nah, untuk meningkatkan kehidupannya, Ahmad meminjam modal pada Pak Haji Anan karena kemahiran berdagang. Selang setahun saja, kemudian hutang modal itu telah dapat dilunasinya. Dan sekarang ia tidak lagi kekurangan belanja sehari-hari. Jadi dari tadinya keluarga sederhana, kemudian dia dengan usaha, lalu usahanya naik, kemudian dia tidak lagi kekurangan, kehidupan keluarga pun berlangsung secara rukun. Nah, dalam rangka perdagangannya, Ahmad sering pergi ke Cinyiruan, ya, Sukabumi. Kadang-kadang sampai berhari-hari. Dan di sana ia membeli hasil pertanian dari para petani, kemudian diangkut dan dijualnya di kota yang mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, di Cinyiruan ia terpikat seorang gadis. Nah, padahal dia tadi udah punya 3 anak ya. Kemudian Misna namanya, putri rekan dagangnya. Dan hubungan itu diakhiri dengan pernikahan. Setahun kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Arnesah mula-mula tidak mengetahui tentang adanya peristiwa Cinyiruan. Cinyiruan itu dan tidak menaruh cemburu kepada suaminya. Karena selama bertahun-tahun berkeluarga, suaminya tidak menunjukkan ulah yang mencurigakan. Nah, penuh tanggung jawab dan hubungan keluarga cukup harmonis. Juga di waktu mereka masih hidup serba kekurangan, mereka selalu harmonis. Akan tetapi kemudian sampailah pula berita itu padanya, dan kehidupan keluarga Ahmad dan Arnesah mulai goyah. Mulai timbul persengketaan-persengketaan dan akhirnya Ahmad dan Amesah bercerai. Nah, Usman, anak menjadi terbagi ya. Usman ikut ayahnya ke Cinyiruan, Esih ikut ibunya yang kemudian ia usaha mencari nafkah sendiri dengan berjualan lotek. Sedangkan Marni tetap tinggal pada neneknya. Nah, dari kisah ini bisa kita lihat kira-kira yang membuat retaknya dan bercerainya keluarga ini, kalau dilihat dari fungsi-fungsi keluarga, tentu ada fungsi yang tidak berjalan dalam keluarga ini. Nah, kelihatannya fungsi ekonomi sangat menonjol. Jangan-jangan fungsi lain, fungsi edukasi tidak berjalan. Gitu ya, fungsi psikologis mungkin tidak berjalan. Nah, untuk itu kita perlu menganalisis kalau suatu keluarga ada masalah, ini jangan-jangan ada fungsi keluarga yang tidak dijalankan, atau fungsi salah satu itu sangat dominan sehingga yang lain diabaikan. Nah, kita juga tidak tahu bagaimana fungsi religius dalam kehidupan Ahmad dan Arnesah ya. Nah, untuk itu beberapa fungsi ini kita dalami ya. Kalau WHO merumuskan itu ada 5 fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi biologis ya. Kita tahu bahwa orang berkeluarga ingin memperoleh keturunan, kemudian ingin membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga, serta ingin memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Nah, ini erat juga kaitannya dengan bagaimana hubungan biologis antara suami dan istri terkait dengan fungsi reproduksi. Kemudian kalau ini ada masalah, kemungkinan keluarga itu akan bermasalah besar juga. Nah, maka kalau ada masalah terkait kesehatan salah satu, atau mereka misalnya mengalami gangguan, penyimpangan, nah ini akan mengganggu berjalannya keluarga dengan harmonis. Kemudian ada fungsi psikologis ya. Nah, fungsi ini sangat eratnya dengan pemenuhan kebutuhan psikologis. Jadi kalau yang nomor 1 itu bukan hanya hubungan biologis suami istri ya, tapi kebutuhan biologis, baik fisik ya, kemudian kesehatan, gizi, itu keluarga harus memperhatikan. Kemudian fungsi psikologis itu erat kaitannya dengan bagaimana memberikan kasih sayang dan rasa aman. Jadi bisa jadi terpenuhi materi seperti keluarga Ahmad tadi, tetapi kemudian kekurangan kasih sayang membuat orang rasa tidak aman. Nah, itu fungsi psikologis tidak jalan. Ya, sehingga ada merasa bahwa yang satu merasa diabaikan, ditipu atau dibohongin. Nah, yang membuat dia merasa tidak percaya. Nah, ujungnya muncul serba saling curiga, kemudian akan menimbulkan
masalah dalam hubungan psikologisnya. Nah, bagaimana antar keluarga itu memberikan perhatian? Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, suami memperhatikan anak, anak juga sesama anak saling memperhatikan. Bagaimana mereka memberikan kasih sayang? Nah, kalau dilema saat ini, justru banyak sekali keluarga yang sudah mapan secara ekonomi. Tapi bagaimana fungsi psikologisnya? Ada keluarga yang sibuk masing-masing. Ibu sibuk berkarir, ayah sibuk berkarir, anak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mereka hampir sulit sekali untuk berkumpul, sulit sekali untuk berkomunikasi. Apalagi kalau di era teknologi ini. Orang kadang-kadang sudah bertemunya sebentar, kemudian pas bertemu juga mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sehingga kadang-kadang terasa asing di dalam keluarga sendiri. Karena tidak tahu apa sih problem istri, apa sih problem suami, apakah masalah anak di sekolah, apakah ada misalnya yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia ceritakan, tidak ada tempat bercerita. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis ini tentu tidak akan jalan dengan sendirinya. Ini ada upaya dari pasangan, mulai dari ketika mereka mengikat mengikat dalam pernikahan yang sah, yang dasarnya adalah saling mencintai, saling mengisi, saling membantu, sehingga mereka sama-sama bisa merasakan kebahagiaan. Nah, kemudian bagaimana mereka membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga? Karena nanti setiap orang akan menuju kematangannya. Karena akan berbeda-beda ketika awal menikah, kemudian 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, ketika punya anak, bagaimana membesarkan anak, itu ada proses bagaimana seorang istri belajar menjadi istri yang baik, ayah suami menjadi suami yang baik, kemudian begitu juga dia bagaimana memerankan perannya masing-masing sehingga dua-duanya nyaman. Kemudian anak yang di keturunannya pun merasa nyaman. Nah, kemudian bagaimana mereka membantu perkembangan anak, mulai dari ketika adanya janin dalam kandungan, kemudian bagaimana menyambut kelahiran, bagaimana mereka membesarkan sampai membentuk anak itu mempunyai kepribadian sendiri yang kokoh, yang kuat ya. Sehingga nanti itu akan memberikan identitas pada keluarganya. Ya, apakah misalnya, oh ini anak-anak di sini dididik semuanya adalah anak-anak yang taat beribadah. Anak-anak di sini dibesarkan dengan anak-anak yang misalnya memberikan kebebasan pada anak. Nah, itu bagaimana fungsi psikologis itu jalan? Bagaimana kepribadian dibentuk ya, kita tahu kepribadian itu apa adanya, setiap anak akan berbeda-beda. Kalau watak itu ada kait kepribadian yang sudah dikaitkan dengan nilai-nilai ya. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Nah, kita tahu anggota keluarga itu awalnya hanya tinggal bersama ibu dan ayahnya, dibesarkan, kemudian begitu 2 tahun mulai dengan mengenal lingkungannya, kemudian terus semakin lama semakin luas lingkungannya, kemudian bagaimana nilai-nilai ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana nilai-nilai diserap ya, sehingga anak harus mampu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini ada fungsi keluarga untuk menjembatani agar anak bisa mengambil nilai-nilai yang akan dia petik untuk kehidupannya, bagaimana dia bersama orang lain, bagaimana dia membina norma-norma perilaku sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi belajar bersosial, belajar memiliki nilai-nilai keluarga, sehingga keluarga yang baik itu pasti punya aturan yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ini kaitannya dengan perkembangan sosial, sehingga anak menyerap aturan dalam bertetangga, aturan ketika dengan teman, aturan ketika di sekolah. Nah, ini keluarga membantu bagaimana anak mampu bersosialisasi dan akhirnya hidup di masyarakat menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian jadi kalau anaknya misalnya disimpan saja di rumah, pasti dia tidak menjalankan fungsi sosialisasi. Diajak ke keluarga, diajak ke tetangga, diajak dia ke berbagai acara yang ada sehingga anak mengenal
kehidupan sosialnya. Kemudian ada fungsi ekonomi. Nah, ini yang pertama kali kita contohkan tadi, bagaimana keluarga yang kita contohkan itu sangat concern dengan fungsi ekonomi. Nah, ini erat kaitannya dengan mencari sumber-sumber penghasilan. Bagaimana semua misalnya potensi yang ada diberdayakan untuk kesejahteraan bersama. Jadi kalau misalnya keluarga yang dengan pendidikan tinggi, dengan keahlian tertentu, kemudian bagaimana keahlian dimanfaatkan, atau misalnya keluarga yang terbentuk hanya dari pendidikan tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, tapi potensi apa yang dimiliki, bagaimana semua potensi yang ada itu bisa menghasilkan untuk kesejahteraan keluarganya. Nah, ini dalam program-program pemerintah banyak sekali aktivitas yang dilakukan agar keluarga mempunyai fungsi ekonomi. Jadi misalnya dalam satu keluarga hanya ayah saja yang bekerja, padahal ibu memiliki keterampilan. Bagaimana ibu memiliki keterampilan tapi tetap bisa membesarkan anaknya, mengasuh anaknya, kemudian dia menghasilkan dari keterampilan. Nah, dari sini kita lihat ya, sudah banyak pengusaha-pengusaha perempuan sukses, kemudian petani-petani yang juga sukses, kemudian peternak, kemudian juga sisi lain mereka menghasilkan karya-karya dari keterampilan sulam, jahit, kemudian mulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan ada program-program misalnya menanam pekarangan sehingga dia menghasilkan. Nah, untuk kebutuhan keluarga. Nah, itu fungsi-fungsi ekonomi, bagaimana berjualan apalagi sekarang ya, dengan adanya fasilitas online. Nah, itu fungsi ekonomi dihidupkan dalam setiap keluarga. Nah, ketika anak itu sudah layak untuk bekerja, usia kerja ya, sambil kalau misalnya dia masih pendidikan, selesai pendidikan tinggi gitu ya, atau misalnya masih bisa berwirausaha ketika sudah berada di perguruan tinggi sambil terus mengembangkan ilmu. Nah, ini bagaimana keluarga itu? Jadi ini enggak bergerak sendiri-sendiri anggota keluarga itu. Ada kesepakatan ya, sehingga bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraannya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Kemudian bagaimana keluarga menabung, bagaimana keluarga bisa mendapatkan berbagai peluang untuk meningkatkan karir sehingga secara ekonomi mereka sejahtera. Nah, tapi nanti kalau orientasinya hanya ekonomi, misalnya anak dididik hanya untuk pokoknya usaha supaya yang penting dapatkan manfaat produksi yang sebanyak-banyaknya, kemudian yang penting untung gitu ya, sambil tidak diajarkan misalnya fungsi sosialisasi, kepedulian terhadap orang lain di lingkungan gitu ya. Kemudian juga sibuk masing-masing, ayah sukses dengan bisnisnya, ibu sukses dengan bisnisnya. Kemudian mereka dari hari ke hari semakin besar omsetnya. Nah, itu fungsi psikologis bisa hilang, fungsi sosialisasi bisa hilang. Bisa juga tidak peduli kesehatan, tidak peduli misalnya anggota keluarga dalam keadaan ya, tidak terpenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang ya kalau mereka punya bayi misalnya fungsi biologis dalam merawat anak tidak jalan. Nah, ini kalau orang hanya mengutamakan misalnya fungsi ekonomi. Nah, fungsi yang tidak kalah pentingnya juga adalah fungsi pendidikan. Nah, kalau kita sebetulnya sebagai umat Islam, fungsi pertama itu adalah fungsi pendidikan dulu. Ya, tapi WHO menempatkannya di nomor 5 ya, fungsi dalam mendidik atau ada ahli lain ya bebas saja yang mana saja karena memang masing-masing fungsi ini punya peran yang sangat penting dalam bagaimana agar keluarga dan anggota keluarga itu mampu menikmati hidup ini dan sejahtera ya berada dalam keluarga, kemudian juga nanti membentuk lagi keluarga-keluarga yang sejahtera berikutnya ketika anak-anaknya belajar dari orang tuanya. Nah, fungsi dalam mendidik anak ini tentu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kita tahu bahwa kita mendidik anak itu mulai dari dalam kandungan. Bagaimana ayah, bagaimana ibu ketika menyambut adanya janin. Bagaimana mereka merawat kesehatannya, kemudian memberikan stimulasi, perilaku ibu dijaga, perilaku ayah dijaga, makanan yang diberikan, makanan yang halal, itu sebetulnya sudah mendidik.
Begitu juga menyambut bayi, bagaimana kita menyambut bayi, pendidikan apa pertama yang akan kita berikan. Misalnya ya terkait dengan kalau kita dalam Islam ada tauhid yang pertama kali kita berikan. Kemudian bagaimana kita memelihara untuk mendidik anak itu agar dia bersih, sudah dibiasakan dari kecil. Itu tidak dibiarkan. Misalnya kalau dia buang air, cepat-cepat dibersihkan, dimandikan. Kemudian itu otomatis kemudian ketika setiap aktivitas yang baik dia didoakan ya. Kemudian juga bagaimana dia berpakaian, bagaimana misalnya anak makan, apa yang dimakan. Nah, ini fungsi pendidikan semuanya. Bagaimana nanti anak menyerap nilai-nilai yang ada pada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya yang soleh, yang soleha, setiap aktivitas selalu dengan doa, tidak lupa dengan nama Allah. Kemudian juga begitu anak besar, sedikit demi sedikit dia akan tanamkan nilai agama. Tapi dia didik juga bagaimana anak itu hidup bersih, hidup teratur, dia disiplin. Kemudian bagaimana anak dimasukkan ke sekolah, bagaimana anak memperoleh pengetahuan, bagaimana anak sebanyak mungkin memperoleh pengalaman, pengalaman yang positif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu kita tahu bahwa keluarga itu adalah yang paling utama. Sekolah yang paling utama itu katanya adalah ibunya, ya. Kemudian pendidikan pertama dan utama itu juga dalam keluarga. Kalau kita baca juga ke Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa keluarga pusat pendidikan yang pertama. Nah, kemudian baru ke lembaga yang ada di sekolah pemerintah ya, masyarakat dan pemerintah. Nah, itu tiga-tiganya berperan penting untuk menjalankan fungsi. Maka keluarga adalah yang utama. Jadi nilai apa yang ada di keluarga, perhatian yang ada di keluarga, bagaimana anak misalnya dikembangkan fisiknya, motoriknya, keimanannya, bagaimana anak dikembangkan ibadahnya, bagaimana anak dididik untuk membaca Al-Quran, bagaimana dididik untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di lingkungan, bagaimana anak dididik untuk bisa berpikir kritis, bagaimana. Nah, ini sangat terkait dengan fungsi pendidikan. Jadi kalau seandainya fungsi pendidikan ini lemah, jangan disalahkan tiba-tiba kok anak perilakunya buruk, tiba-tiba kok anak saya bodoh, kok tidak tahu apa-apa. Nah, stimulasi apa yang sudah kita berikan? Nah, keluarga juga sangat penting untuk mendidik keterampilan anak. Kita tahu bahwa perkembangan motorik di awal itu akan mempengaruhi perkembangan berbagai aspek yang lain. Ya, kalau kita tahu misalnya anak sudah terampil untuk memegang sesuatu. Kemudian bagaimana dia diajarkan memegang berbagai benda. Kemudian bagaimana menggunakan berbagai benda. Kemudian bagaimana ketika dia misalnya bisa berlari, bisa melompat, aktivitas apa yang akan dikembangkan. Kemudian kita tahu juga bahwa masing anak itu punya kelebihan, ada bakat masing-masing, ada minat masing-masing. Nah, bagaimana keluarga menyalurkannya? Kemudian juga keluarga bisa jadi menghambat perkembangan bakat dan minat anak. Kalau seandainya kondisi yang ada pada keluarga, keluarga ingin memaksakan anaknya, misalnya ibu ingin anaknya, pokoknya anak saya mesti nanti jadi bidan, atau anak saya nanti mesti jadi pengusaha walaupun anaknya tidak berbakat. Nah, itu fungsi pendidikan tidak berjalan dengan baik karena lupa memperhatikan kelebihan dan kelemahan masing-masing anak. Nah, fungsi pendidikan ini juga sangat penting untuk mempersiapkan anak nanti bagaimana dia menjalankan perannya sebagai orang dewasa. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan karir, dengan membangun lifestyle, gaya hidup, dengan memilih sekolah, memilih pekerjaan, kemudian bagaimana menempatkan diri di masyarakat. Nah, ini erat kaitannya dengan fungsi pendidikan yang dijalankan di dalam keluarga. Tidak jarang kita lihat satu keluarga ketika ayahnya pedagang, anaknya dididik untuk menjadi pedagang. Ketika ayahnya pengusaha, dididik untuk menjadi pengusaha. Tapi ada juga keluarga justru memberikan
kebebasan kepada anak untuk memilih karirnya, karena dia tahu setiap anak itu memiliki bakat dan minat sendiri. Tapi ada juga keluarga yang penting anak itu punya uang yang banyak. Nah, itu bagaimana pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua? Karena nanti anak menyerap ya, menyerap nilai-nilai dari perilaku dan sikap orang tua. Maka 5 fungsi ini memang fungsi-fungsi yang cukup sentral yang harus ada di dalam keluarga. Kemudian jangan lupa ya, kalau secara umum tentu orang yang dengan budaya yang berbeda-beda, dia tidak mengutamakan misalnya fungsi religius. Tapi bagi kita umat Islam, ada fungsi yang juga cukup penting, yaitu fungsi proteksi, perlindungan. Ya, kita tahu bahwa anak itu ketika dia masih bayi, masih lemah, masih butuh pertolongan, belum tahu apa-apa, maka fungsi perlindungan ini sangat diharapkan. Nah, perlindungan ini tentu bukan hanya untuk anak ya. Perempuan membutuhkan perlindungan. Kita tahu sekarang banyak sekali kasus-kasus trafficking, banyak sekali kasus-kasus kekerasan, banyak sekali penculikan, anak kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ini bisa jadi fungsi proteksi tidak berjalan. Jadi ayah sebagai orang yang paling utama bertanggung jawab akan keselamatan keluarganya, perlindungan ayah terhadap anak perempuan seperti apa. Kemudian apakah misalnya dalam fungsi pendidikan ayah mengajarkan kepada anak laki-lakinya untuk melindungi anak perempuannya, untuk melindungi adik perempuannya. Apakah itu diajarkan? Nah, kemudian juga melindungi itu karena bahaya dari luar itu banyak. Banyak hal-hal yang menyimpang dari norma. Nah, bisa jadi anak kalau tidak ada perlindungan di rumah, dia akan mencari tempat-tempat di mana dia bisa merasa terlindungi, dan jika salah dalam memilih, ini justru bisa mencelakakan anak. Nah, sekarang juga kita lihat ya dengan media sosial ada korban-korban karena menggunakan media sosial, korban trafficking, justru orang ini tergoda oleh orang luar karena komunikasi dalam keluarga lemah, kemudian ayah tidak menjalankan fungsinya untuk melindungi anak, sehingga begitu anak perempuannya tertarik dengan temannya di media sosial, dia begitu percaya, dia pergi saja, ujung-ujungnya anak menjadi korban. Nah, ini fungsi proteksi. Termasuk proteksi, perlindungan ketika anak itu belum tahu bahaya. Pada anak-anak kecil, tidak tahu bahaya jatuh, tidak tahu bahaya senjata tajam, tidak tahu bahaya api, tidak tahu bahaya kendaraan di jalan. Nah, itu proteksinya sangat penting. Nah, kalau kita bicara teorinya psikologi Erikson, bagaimana orang merasakan rasa aman, nyaman, terlindungi ya, kalau misalnya dia ada takut-takut gitu, wah aman karena ada ibunya, aman karena ada kakaknya, aman karena ayahnya selalu melindunginya. Jadi perasaan itu sangat penting ya. Nanti ujungnya juga erat kaitannya dengan tumbuhnya rasa percaya diri, karena merasa aman orang bisa berbuat, tapi kalau orang dalam ketakutan, orang tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Kemudian melindungi anak dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungan ya. Karena nanti memilih lingkungan yang mana, memilih teman yang mana, itu anak kadang-kadang tidak tahu. Nah, di situ perlu fungsi perlindungan. Nah, kemudian fungsi yang cukup penting yang Ibu katakan dari tadi awal, yaitu fungsi religius. Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anaknya dan anggota keluarganya kepada kehidupan beragama. Karena sisi agama itu sebetulnya muncul dalam setiap aktivitas kehidupan. Jadi agama bukan hanya kaitannya dengan ibadah sholat, ngaji gitu ya, atau misalnya pergi haji, tapi ibadah itu meliputi seluruh aktivitas. Maka fungsi religius keluarga itu akan terasa bagaimana suasana yang ada di rumah. Misalnya ayah terbiasa memimpin sholat berjamaah, istrinya, anak-anaknya. Kemudian dalam situasi misalnya hari hujan atau sholat jamaah ketika
bulan Ramadan melaksanakan tarawih berkeluarga. Kemudian ayah terbiasa untuk ke masjid, kemudian membawa anaknya yang mulai tahu, bisa diberi tahu mana yang bersih, mana yang kotor, tahu misalnya bagaimana etika di dalam masjid, dia mulai membawa ke masjid, membawa anak ke pengajian. Nah, itu fungsi-fungsi religius yang harus ada di dalam keluarga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah fungsi rekreasi ya. Nah, fungsi rekreasi ini karena sehari-hari setiap orang itu mesti akan sibuk dengan aktivitasnya. Ya, meskipun kadang-kadang anaknya baru TK gitu ya, tapi banyak juga udah pergi ke sekolah, kemudian juga ada aktivitas lagi belajar ngaji, kemudian kalau ibunya sibuk, bapaknya sibuk, kemudian mereka sulit sekali untuk bersama-sama. Nah, ada suasana-suasana yang sifatnya rekreatif. Misalnya dalam sehari itu paling tidak habis maghrib, kemudian sebelum Isya mereka bercengkrama dengan ramah, hangat. Nah, kemudian ini suasana rekreatif. Nah, tapi kemudian kadang orang membutuhkan suasana yang lain. Keluarga sibuk sehari-hari, sudah bosan dengan suasana rumah, nah itu perlu rekreasi. Nah, rekreasi itu akan mendatangkan perasaan apa ya, lepas dari ketegangan. Nah, kalau orang anggota keluarga itu merasa nyaman, merasa nikmat, dia akan fresh lagi untuk mengikuti aktivitas yang lainnya. Jadi yang dibutuhkan itu suasananya ya, di mana hubungan antar keluarga kalau kita lagi rekreasi biasanya enak, bebas, saling cerita, saling gurau, membuat berbagai permainan. Nah, itu suasana santai yang lepas dari ketegangan-ketegangan. Ayah melepaskan ketegangan bekerja, ibu juga kadang sudah jenuh mengurus rumah tangga atau misalnya kecapean, anak-anak juga dengan berbagai aktivitasnya. Suasana kalau anak-anak kecil itu rekreasi itu sesuatu yang ditunggu karena dia nyaman bersama ibu dan ayahnya. Nah, jangankan anak kecil, begitu remaja pun salah satu cara kita berkomunikasi dengan anak itu nanti adalah pada saat kita berekreasi. Nah, sehingga setiap orang merasa bebas menyampaikan pikirannya, kemudian bermain, melepaskan ketegangan, nah ini akan menambah hidupnya suasana kehangatan di dalam rumah tangga. Nah, kemudian fungsi lain juga adalah fungsi pembinaan lingkungan. Nah, ini bagaimana setiap anggota keluarga dapat menempatkan dirinya secara serasi, selaras dan seimbang, kemudian didukung dengan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Ya, di lingkungan dalam arti alam ya, di lingkungan dalam arti juga masyarakat. Ya, jadi dia dibina untuk misalnya peduli akan tumbuhan, peduli akan bina binatang piaraan, peduli burung, peduli keindahan. Kemudian bagaimana keluarga misalnya membuat taman bersama, bertani bersama, atau misalnya nggak ada lahan bertani, kemudian membuat hidroponik ya, aktivitas-aktivitas yang erat kaitannya dengan cinta terhadap lingkungan, termasuk juga misalnya gotong royong, membersihkan got bersama, rumah bersama, sehingga memberikan kontribusi bagi kenyamanan yang ada di lingkungan. Termasuk juga misalnya mendidik anak untuk tidak membuang sampah di got ya. Nah, ini pembinaan terkait dengan lingkungan alam. Kalau misalnya rekreasi ke pantai, kemana, nah itu ada bagaimana menumbuhkan rasa syukur akan keindahan alam, mengagumi ciptaan Allah. Nah, fungsi religius dan fungsi pembinaan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, cintai negara kita dan seterusnya. Nah, ini juga diperoleh anak melalui keluarga. Jadi fungsi-fungsi ini diharapkan bisa dijalankan oleh keluarga sehingga setiap anggota keluarga nanti akan merasakan kenyamanan, bisa berkembang anak itu sesuai dengan potensi yang dimilikinya, kemudian ada interaksi yang nyaman, kemudian juga menjalankan
peran dan fungsi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana ini erat kaitannya dengan peran ayah, peran ibu sehingga keluarga ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang bahagia dunia dan akhirat yang visinya adalah bersama di surganya Allah. Nah, walaupun kita tahu nanti setiap keluarga akan membangun visi misi sendiri dengan kekuatan yang ada pada dirinya, kekuatan ada pada lingkungannya, kemudian bagaimana dia membangun bersama kebahagiaan. Jadi yang dicari itu adalah untuk kenyamanan seluruh anggota keluarga. Nah, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan. Anda silakan cari berbagai kasus misalnya terkait kenapa satu keluarga bermasalah, sering bertengkar gitu ya. Nah, ini ada fungsi apa yang tidak jalan. Ketika fungsi itu tidak jalan, peran mana yang kira-kira tidak dijalankan oleh salah satu anggota keluarga. Demikian saja Ibu akhiri dengan eh, mengucapkan hamdalah. Bila ada yang benar datang dari Allah, bila ada yang salah mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.